Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah, taufik hingga pagi ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita bisa menunaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman era kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, kepada era yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dalam kesempatan pagi ini, izinkan saya menyampaikan kajian Ramadan tentang akhlak dengan judul Hikmah Ramadan dalam Pembentukan Akhlakul Karimah. Dalam kehidupan sekarang ini banyak terjadi fenomena yang tanpa disadari telah merusak seni kehidupan, baik dalam pertemanan, bermasyarakat, bernegara, terutama yang berkaitan dengan masalah akhlak. Misalnya, perkelahian, pergaulan bebas, minum-minuman, narkoba, perbuatan kriminal, dan lain sebagainya. Melihat permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, yang berkaitan dengan masalah akhlak, karena akhlak adalah tombol penggerak kehidupan manusia yang kokoh. Akhlak pula yang berpengaruh dalam kehidupan manusia yang akan dijalani dengan baik ataupun buruk. Dengan adanya akhlak, maka kehidupan manusia akan terarah, teratur. Sebaliknya, dengan tidak adanya akhlak, maka kehidupan manusia akan kocar-kacir dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Mungkin pernah saya menyampaikan di dalam pelajaran di awal saat kita masuk di madrasah, saya mengenalkan apa itu tentang akhlak. Akhlak yaitu nilai dan pemikiran seseorang yang berupa perkataan, perbuatan, sikap yang muncul secara tiba-tiba tanpa melalui proses pemikiran yang rumit, spontanitas. Jadi tidak membutuhkan pemikiran harus berbelit-belit, jadi spontanitas muncul secara tiba-tiba. Jadi ada 3 unsur dalam pengertian akhlak, yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap, di mana nilai-nilai pemikiran ini harus mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus dilatih dari sejak dini. Kenapa? Dalam kehidupan manusia memiliki cara sikap yang menentukan akhlak yang lahir dengan sendirinya secara otomatis tanpa adanya pemikiran yang mendalam. Akhlak secara spontanitas
menggeluti kehidupan yang panjang. Sangatlah janggal jika manusia membuat akhlak dengan cara terencana dan teratur menurut kemauannya sendiri, padahal akhlak itu adalah murni, lahir dari pembawaan jiwa, hati manusia itu sendiri. Jadi spontanitas muncul secara tiba-tiba. Mungkin dulu pernah saya berikan sebuah contoh yang sederhana dengan pemikiran yang secara tiba-tiba. Misalnya taruhlah kita mau makan makanan, dimana kalau kita membuka makanan, misalnya mau makan permen gitu, jadi tatkala kita membuka bungkusnya, kemudian secara otomatis yang akan kita makan adalah permennya. Kemudian tanpa berpikir secara panjang lebar yang rumit, secara otomatis itu pula dikemanakan bungkus permen itu. Jadi secara tiba-tiba akankah bungkus itu dimakan, disimpan, taruhlah disimpan di laci, ya, kebiasaan anak-anak itu kalau makan disimpan di laci, kemudian di tas, atau dibuang dengan sembarangan. Jadi secara otomatis bungkusnya itu dibuang di tempatnya, bungkusnya itu dibuang di tempat pembuangan sampah, itu namanya akhlak. Jadi otomatis secara sadar kemana itu dibuang bungkus permennya itu. Jadi secara sederhananya demikian. Jadi kemudian akhlak yang berarti karakter yang tertanam dari diri manusia untuk menjalani dan menentukan jalan hidupnya, baik akhlak yang baik maupun buruk. Sedangkan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk merupakan dua jenis tingkah laku yang berlawanan dan terpancar daripadanya dua sistem nilai yang berbeda. Jadi akhlak itu ada dua macam, akhlak baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik sering disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak karimah. Sedangkan akhlak yang buruk itu sering disebut dengan akhlak mazmumah. Jadi akhlak yang buruk yang tercela itu adalah akhlak mazmumah. Kedua-duanya memberi kesan secara langsung kepada kualitas individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat yang dikuasai dan dianggotai oleh nilai-nilai dan akhlak yang baik dan melahirkan individu masyarakat yang baik sejahtera. Begitupun sebaliknya, jika individu dan masyarakat yang dikuasai oleh nilai-nilai tingkah laku yang buruk akan porak-poranda, kacau, atau ya tanpa kendali sama sekali. Kemudian masyarakat yang kacau tidak mungkin dapat membantu tamadun yang murni dan luhur. Itu macamnya. Kemudian akhlak itu ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup pembahasan akhlak itu ada 4. 1. Akhlak kepada Allah, sudah pasti akhlak kepada Rasulullah. Kemudian akhlak kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada Allah sudah pasti. Dengan Ramadan ini bukti kita melakukan ibadah puasa itu adalah bukti batiniah kita tunduk patuh melakukan perintah Allah, karena memang hanya puasa itu
pahalanya langsung dari Allah, dan yang mengetahui batin kita, niat kita berpuasa itu hanya Allah. Itu adalah bukti dari akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada Rasul, sudah pasti kita melakukan nilai-nilai ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah bukti kalau kita mencintai Allah dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Kemudian akhlak kepada orang tua dengan tunduk, dengan sopan, lemah lembut, bertutur kata lemah lembut, kemudian meringankan beban orang tua. Itu adalah bukti akhlak kepada orang tua. Kemudian kepada sesama manusia, itu misalnya kepada teman, itu tidak ada saling mengejek, kemudian ya saling memberi nasihat. Kalau teman itu butuh nasihat, butuh saran, butuh sharing, ya kita beri nasihat yang baik. Kemudian akhlak kepada lingkungan, itu baik lingkungan biotik maupun abiotik. Jadi sudah banyak sekali kejadian-kejadian alam di mana karena manusia itu sendiri telah memperlakukan akhlak kepada alam ini dengan tidak baik, dengan buruk atau dengan tercela. Taruhlah seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, kemudian pembakaran, kemudian pembakaran hutan atau bencana-bencana alam yang lain. Itu adalah bukti dalam kalau kita itu tidak memperlakukan alam dengan baik. Bahkan sekarang ini yang dikabarkan adanya musibah COVID-19 Corona ini ada dari kita memperlakukan alam biotik itu tidak baik atau dengan buruk. Misalnya agama sudah mengatur bahwa makanan yang halal itu yang dimakan, sedangkan makanan yang haram itu yang perlu ditinggalkan, dijauhi, tidak dimakan. Itu harus dipatuhi, jadi tidak dilanggar. Jadi pelanggaran makanan-makanan yang haram ini akan berefek kepada manusia itu sendiri. Mungkin banyak media-media viral dari pusatnya COVID-19 di Cina sana karena pembantaian binatang-binatang yang haram, sehingga binatang-binatang haram itu yang harusnya tempat bermukim virus-virus yang membahayakan, dan kalau itu dimakan sehingga akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena memang virus itu tumbuh di binatang yang sudah disediakan Allah, yaitu binatang yang diharamkan itu. Jadi dua-duanya itu memiliki simbiosis. Kalau menurut penelitian itu virus corona itu berada di kelelawar karena kelelawar membutuhkan virus itu untuk berada dalam tubuhnya. Demikian pula virusnya juga butuh tubuh kelelawar untuk kelangsungan virus itu sendiri. Kalau itu dilanggar, pada akhirnya akan berefek kepada kehidupan manusia. Seperti virus Ebola itu yang berada di binatang kera, kemudian SARS, kemudian flu burung, itu kan efek dari manusia yang terlalu serakah memperlakukan lingkungan biotik maupun abiotik, sehingga berimplikasi pada bencana manusia itu sendiri. Ya, ini harus kita benahi, ini harus kita tindak lanjuti untuk kedepannya supaya kelangsungan hidup lingkungan itu juga berlangsung dengan baik. Kemudian berkaitan dengan akhlak di bulan puasa ini,
di mana puasa Ramadan mengandung nilai dan hikmah bagi manusia yang menjalankan, karena nilai hikmah yang didapat dari menjalankan ibadah puasa Ramadan itu bukan tujuan melainkan efek dari manfaat dirasakan langsung oleh hamba yang berpuasa. Jadi tujuan puasa itu membawa efek langsung yang dirasakan oleh hamba yang berpuasa. Di antara hikmah puasa itu adalah mendidik irodah kemauan, pengendalian hawa nafsu, membiasakan sabar, taat untuk menjauhi segala kemaksiatan. Puasa adalah amalan batin dengan kesabaran semata, dan pahala yang didapat dari orang-orang yang sabar sedemikian banyak sehingga tidak tercakup dalam bilangan. Dalam ibadah puasa pula, hikmah yang sangat besar diantaranya adalah membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Pada dasarnya, akhlak merupakan hal yang fundamental, karena akhlak adalah sikap dari kepribadian manusia itu sendiri, dan juga merupakan kehendak lahir dari seseorang melakukan secara berulang-ulang. Kemudian manusia dalam tingkah laku perbuatan selalu dalam pilihan antara baik dan buruk. Dalam puasa ini kemauan dilatih untuk memilih yang baik, sehingga melahirkan tingkah laku perbuatan yang baik pula. Dibiasakan seorang mukmin mendisiplinkan akhlak untuk sesuatu yang menjadi kebiasaan dan tabiatnya. Jadi dengan puasa ini akan mendisiplinkan akhlak, akan dipaksa akhlak itu untuk disiplin ketaatannya itu, sehingga menjadi pembiasaan dalam tabiat atau kebiasaannya. Dan tabiat itu akan membentuk kepribadian muttaqin, yaitu orang yang senantiasa tatakun, jadi tunduk patuh. Kemudian disiplin akhlak melindungi jiwa manusia agar dapat menghindari diri dari perbuatan jahat. Kemudian hikmah yang didapat dari orang yang berpuasa, diantaranya ada itu, jadi ada 10 hikmah yang kita peroleh, yang kita dapat dengan menjalankan puasa ini. Yang pertama yaitu melatih disiplin. Tadi sudah disampaikan, jadi kedisiplinan puasa itu dimulai dari saat imsak, itu adalah disiplin untuk berhenti makan. Di samping itu juga kita menahan diri mulai dari sesuatu yang membatalkan, dari mulai imsak itu sampai nanti membatalkan puasa, yaitu saat buka puasa. Jadi mendisiplinkan diri untuk waktu, karena puasa jadi untuk menghasilkan puasa yang sehat, yang kuat di siang hari, maka tubuh memerlukan istirahat yang cukup. Jadi itu membuat kita mendisiplinkan waktu untuk ya istirahat, kemudian bangun makan sahur, kemudian membiasakan gigi lebih pagi untuk menunaikan sahur, dan
sampai nanti berbuka puasa. Jadi mendisiplinkan waktu. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan dalam hidup. Kenapa puasa dalam hikmahnya adalah keseimbangan dalam hidup. Jadi perintah puasa itulah perintah batiniah kita kepada Allah. Jadi keseimbangan hidup di dunia itu pada akhirnya adalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat itu adalah kekal. Jadi kehidupan yang sementara ini harus kita isi dengan lebih baik untuk beramal ibadah, misalnya dengan puasa, dengan beramal soleh, dengan beramal ibadah sunnah yang lain. Itu akan menjadikan keseimbangan hidup antara kehidupan yang di dunia ini dan keseimbangan hidup nanti yang ada di akhirat. Kemudian yang ketiga, mempererat silaturahim. Jadi dengan puasa itu akan lebih membuat persaudaraan itu lebih akrab. Ya mungkin ini baru ada ujian musibah COVID-19 sehingga kebiasaan untuk berbuka bareng berjamaah, bareng di masjid, sholat tarawih itu sementara ini memang baru ditiadakan. Bukan berarti ditiadakan tidak melaksanakan, tapi tetap dilaksanakan, tapi di rumah, tidak di masjid. Sehingga bentuk buka bersamanya tidak seperti di normal-normal puasa yang lalu. Jadi ada keterbatasan, tapi juga tidak menutup persilaturahimnya itu bisa dengan saling ya memberikan takjil ke rumah atau sekedar mencicipi makanan yang kita masak kepada tetangga. Itu adalah bentuk mempererat silaturahim kepada tetangga. Kemudian hikmah yang keempat yaitu lebih peduli pada sesama. Jadi persaudaraan sesama muslim itu penting. Jadi dengan ada kepedulian kepada sesama itu, misalnya kita bisa merasakan kalau lagi puasa itu berarti orang yang sedang kelaparan, tidak makan, bahkan tidak cukup makan sehari, bahkan beberapa hari nggak makan, itu bisa kita rasakan pada saat puasa. Dan ini bentuk kepedulian kita kepada sesama untuk ya sekedar meringankan beban penderitaan orang yang butuh bantuan, orang yang kelaparan dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tahu bahwa ibadah memiliki tujuan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus dirancang mau kemana, untuk apa. Jadi tujuan puasa adalah melatih diri agar dapat menghindari dosa-dosa di hari lain di luar bulan puasa. Jadi dengan puasa itu kan pembakaran dari semua sifat-sifat dosa, perbuatan-perbuatan dosa kita bakar, kita kemudian mengekang diri hawa nafsu supaya untuk tidak melakukan lagi. Itu adalah tujuan puasa. Kalau tujuan tercapai maka puasanya berhasil. Tapi jika gagal maka puasanya tidak berarti apa-apa. Kemudian yang keenam yaitu tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Jadi setiap perintah yang dilakukan di dalam perintah agama itu adalah ibadah. Mulai dari bangun pagi sampai nanti mau tidur lagi, itu semua adalah ibadah. Sehingga ruang lingkup akhlak tadi, baik ucapan,
perbuatan, sikap itu harus terwarnai dengan baik, karena itu adalah ibadah. Bagaimana kita berkata-kata yang baik? Berkata-kata baik itu adalah berkata-kata yang ada manfaatnya, tidak menyinggung perasaan, tidak dengan unsur mengejek, tidak mengatakan keluar kata-kata yang jorok atau miso. Itu adalah kata-kata. Jadi kalau ada sebuah pepatah bahwa mulut lidah tak bertulang. Jadi perkataan itu kadang tidak sadar kita keluarkan, tapi nggak taunya itu menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini bagaimana? Makanya harus dilatih sedini mungkin. Karena latihan sedini mungkin itu dari mulai kecil sampai berlaku nanti ke depannya itu pasti akan tumbuh menjadi baik pula. Demikian pula perkataan, perbuatan. Jadi perbuatan yang baik dengan landasan agama pula. Selama agama itu mengatur untuk dilakukan, berarti perbuatan itu kita laksanakan. Kalau selama perbuatan itu dilarang dalam agama, maka kita harus hindari. Demikian pula sikap. Bagaimana sikap kita kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, kepada teman. Itu adalah bentuk dari sikap. Bahkan sikap itu juga dari keseharian kita di sekolah, itu mentaati peraturan, itu dari bentuk sikap. Misalnya baju dimasukkan, kemudian duduk sebagaimana tempatnya. Jadi duduk di tempat duduk, bukan duduk di atas meja, itu kan bentuk sikap pula. Kemudian dengan bapak ibu guru sopan, kemudian dengan teman juga demikian. Jadi tidak ada lagi bentuk sikap yang sifatnya bully atau ya mengejek dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh yaitu berhati-hati dalam berbuat. Jadi puasa Ramadan akan sempurna dan tidak sia-sia apabila selain menahan lapar dan haus, juga kita menghindari keharaman mata, telinga, perkataan, dan perbuatan. Jadi dalam setiap perbuatan itu harus hati-hati. Akankah yang kita lihat ini dibolehkan dalam agama ataukah malah dilarang? Telinga kita mendengar sesuatu yang baik atau mendengarkan hal yang dilarang? Demikian perkataan, apakah perkataan itu baik menurut agama untuk dilakukan atau bahkan perkataan itu berlawanan atau bertentangan dengan agama untuk kita hindari. Demikian juga perbuatan. Jadi dengan latihan ini menimbulkan kemajuan positif bagi kita. Jika di luar bulan puasa kita juga dapat menghindari hal-hal yang menimbulkan dosa seperti menghibah atau menggunjing, berkata-kata kotor, berbohong atau dusta, kemudian memandang yang dapat menimbulkan dosa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan yaitu berlatih lebih tabah. Jadi dengan puasa kita dibiasakan menahan sesuatu yang dilakukan di mana itu akan bisa membatalkan atau mengurangi puasa. Misalnya marah-marah, berburuk sangka, kemudian dianjurkan bersabar, malah kita juga marah-marah tadi. Itu akan mengurangi dari ibadah puasa itu, pahala ibadah puasa itu. Jadi
dengan puasa kita akan lebih berhati-hati untuk terlatih lebih sabar. Kemudian yang ke-9 yaitu melatih hidup sederhana. Ini biasanya kita dapatkan pada waktu kita berbuka tiba. Jadi saat berbuka puasa tiba, kadangkala kita terlalu berlebihan dalam berbuka itu. Jadi semua makanan, minuman disiapkan, kemudian kita habiskan, sampai-sampai keluarga, adik kita atau kakak kita nggak sampai komanan, nggak sampai disisihkan untuk keluarga, kita habiskan semua. Itu berarti berlebihan. Jadi, kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu melatih untuk bersyukur. Jadi dengan memakan hanya ada saat berbuka, kita menjadi lebih mensyukuri nikmat yang kita miliki saat tidak berpuasa. Jadi nikmatnya kalau kita pas berbuka itu adalah nikmat yang betul-betul kita syukuri. Tadi seharian kita perutnya kosong, jadi kita merasakan penderitaan orang yang kesusahan, tidak makan, bahkan sampai tidak hanya cukup sehari makan sekali, tapi malah tidak makan sama sekali. Itu kita pantas untuk bersyukur saat kita berbuka itu, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak. Di antara hikmah melaksanakan ibadah puasa dalam pembentukan akhlak karimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, keep spirit, akhlakul karimah, not spirit, nothing spirit, akhlakul mazmumah. Okay, see you.